Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih, wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbih. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya pada siang yang penuh berkah ini. Allah menghimpun kita di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah Subhanahu wa ta'ala mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, paling tidak ada 5 poin yang harus kita perhatikan untuk menjadi seorang muslim yang didambakan oleh umat ini. Yang pertama adalah kesadaran identitas, yang kedua kesadaran kompetisi, yang ketiga kesadaran kontribusi, yang keempat kesadaran sinergi, yang kelima kesadaran misi. Jadi menjadi seorang muslim itu pertama-tama adalah tentang identitas. Bagaimana kita menyadari bahwa kita adalah seorang muslim yang identitas diri maupun agama kita itu diproklamasikan dengan penuh pemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari langit. Nama agama kita, agar kita memiliki kebanggaan terhadap din ini, itu diberikan langsung oleh Allah dengan kata-kata yang sangat indah, dengan diturunkan wahyu yang terakhir, yang paripurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Al-yauma akmaltu, pada hari ini aku telah menyempurnakan, kata Allah, lakum, untuk kalian, dinakum, agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku untuk kalian, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridhai untuk kalian Islam sebagai agama bagi kalian. Ini yang kemudian satu hari menjadi perbincangan serius para ahbar, para pemuka ahli kitab Yahudi kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, di mana mereka berkata kepada Sayyidina Umar, seandainya ayat yang turun kepada kalian itu turun kepada kami, maka niscaya kami akan jadikan hari di mana ayat itu turun sebagai hari raya. Jadi kata mereka, ada satu ayat di dalam Al-Quran Karim yang seandainya ayat itu turun kepada kami, maka akan kami jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya bagi kami. Kata Sayyidina Umar ibn Khattab, ayat yang mana? Kemudian mereka menjawab, ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, di surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Ayat tentang pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian, aku cukupkan nikmatku untuk kalian, dan aku ridhai Islam menjadi agama bagi kalian. Kata Sayyidina Umar ibn Khattab, bahkan sesungguhnya tanpa kalian jadikan sebagai hari raya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memang menurunkan ayat itu pada hari yang paling suci, di tempat yang paling suci, di bulan yang suci, yaitu di bulan Dzulhijjah, pada hari Haji Akbar di Padang Arafah, ketika manusia berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu Allah pun menurunkan ayat ini dan Rasulullah SAW membacakannya kepada kami. Jadi kata orang-orang Yahudi itu, betapa istimewanya penyebutan agama
langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata, dan telah aku ridhoi untuk kalian Islam menjadi agama bagi kalian. Tidak ada di dalam kitab suci agama lain itu ya, tanpa kita merendahkan, dengan kita tetap menghormati, tetapi harus jujur diakui tidak ada penyebutan agama lain yang termaktub di dalam kitab suci mereka. Mayoritas nama-nama agama diberikan oleh orang lain kepada agama tersebut, diberikan oleh manusia dan sesama manusia kepada agama atau keyakinan tersebut, baik itu Buddhisme, baik itu Hinduisme, baik itu kemudian kekristenan, baik itu kemudian Yahudi yang kemudian merujuk pada nama dari salah satu putra dari Nabi Ya'qub alaihi salam, yaitu Yehuda misalnya, dan agama-agama lain-lainnya. Ini semuanya dinamai oleh manusia dan kita tidak menemukan rujukan di dalam kitab sucinya tentang nama agama tersebut. Bagaimana dengan nama pemeluknya? Sama. Al-Quranul Karim memberikan keistimewaan yang luar biasa kepada kaum muslimin dengan surah Al-Hajj ayat ke-78, di mana Allah mengatakan huwa sammakumul muslimin min qabl wa fi hadza. Allah Subhanahu wa taala telah memberi nama kalian sebagai muslim sejak sebelumnya, dan juga di dalam Al-Qur'an ini kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penganut agama lain tentu memiliki sebutan, tapi nama untuk sebutan bagi penganut agama itu juga sama, berasal dari apa yang dikatakan oleh manusia. Tidak dapat dirujuk ke dalam kitab sucinya. Sangat berbeda dengan Islam dan Muslim yang oleh Allah Subhanahu wa taala begitu diistimewakan sehingga dia disebutkan secara eksplisit di dalam kitab suci, baik nama agamanya yaitu Islam maupun nama pemeluknya yaitu Muslim, Muslimin, dan yang banyak bertebaran di dalam berbagai ayat, misalnya fashhad bi anna muslimun, maka saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang muslim. Jadi ini sebuah kehormatan dan kebanggaan identitas bagi kita semuanya, karena dengan menyandang identitas sebagai seorang muslim, maka kita tersambung dengan para muslim yang lain yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan sejarahnya di dalam Al-Qur'anul Karim dari sejak awal peradaban manusia sampai kelak di akhir zaman. Di awal peradaban manusia Allah menurunkan Adam ke bumi untuk menjadi khalifahnya. Maka dia pun berserah diri kepada Allah menjadi seorang muslim. Maka diutuslah rasul-rasul, nabi-nabi yang mereka adalah juga pengukir sejarah keislaman menjadi muslim yang sebaik-baiknya. Seperti Nuh alaihissalam, lebih-lebih yang sangat banyak pelajaran kita ambil, Ibrahim alaihissalam yang memenggal keberhalaan dengan kapak kecerdasan, yang membungkam raja diraja dengan argumentasi yang sangat telak, yang mendakwahi kaum penyembah bintang, bulan, dan matahari dengan membalik logika mereka, yang berhijrah ke negeri-negeri dari Sanli Urfa di Turki, Kan'an di Palestina, Mesir, sampai ke lembah Bakkah yang kelak menjadi kota Makkah, yang menapakkan jejak-jejak tauhid berbagai penjuru dunia, yang ketika Allah berfirman kepadanya aslim, maka Ibrahim berkata, aslamtu li rabbil alamin, aku berislam, aku berserah diri kepada Rabb semesta alam. Di zaman berikutnya muncul nabi-nabi Bani Israel yang banyak, gilir demi gilir, satu demi satu muncul memimpin umat, termasuk di antaranya yang terbesar di antara mereka adalah Musa alaihissalam, kalimullah, yang pernah berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lari dari Mesir karena membunuh, tetapi sampai di negeri Madian dia mendapatkan makanan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan pekerjaan, tempat tinggal, dan akhirnya mendapatkan nubuwah untuk kembali ke negeri Mesir, berdakwah kepada Fir'aun, meskipun dia mengeluhkan lisannya yang keluh, meskipun dia mengeluhkan dosa yang pernah diperbuatnya, tetapi Allah menguatkannya, menjadikannya salah satu rasul
yang paling banyak disebut namanya di dalam Al-Quran, dengan kisah yang bertebaran, memberikan ibrah yang sangat luar biasa kepada diri kita dan bahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa mengambil pelajaran dari Nabi Musa alaihissalam, bahwa Musa itu berbeda dengan beliau seorang yang fasih, tetapi Musa lidahnya keluh. Itu pun Musa istiqomah, maka beliau harus tertuntut untuk lebih istiqomah. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam adalah al-amin dengan masa lalu, track record yang tanpa cacat, sementara Musa pernah membunuh dan itu diungkit oleh musuh-musuh dakwahnya. Tetapi Musa istiqomah dan Rasulullah SAW harus lebih istiqomah. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bahwasanya Muhammad SAW tidak punya hutang budi kepada musuh-musuhnya, kepada Abu Lahab, kepada Abu Jahal, kepada Al-As bin Wa'il Asami, kepada Walid bin Mughirah, kepada Nadar bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah. Nabi SAW tidak punya hutang budi kepada mereka. Sedangkan Musa di kecilnya dirawat oleh keluarga Fir'aun, dan itu pula yang diungkit oleh Fir'aun tentang Musa. Tapi Musa teguh, tabah, istiqomah. Maka demikian pula Rasulullah diharapkan lebih teguh, lebih tabah, istiqomah. Dan Musa alaihissalam berbeda dengan Rasulullah yang memiliki sahabat-sahabat yang setia, memberikan segalanya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'id bin Zaid, dan semua sahabatnya yang luar biasa berkorban untuk perjuangan beliau SAW. Sedangkan Musa hanya memiliki Harun di tengah-tengah Bani Israel, yang Harun pun tak bisa berbuat apa-apa ketika mereka ditinggal Musa lalu menyembah patung sapi dan terus membangkang kepada Musa dalam berbagai urusan, membantah kepada Musa, meminta dibuatkan berhala, meminta diturunkan berbagai macam makanan selain yang sudah dianugerahkan Allah, padahal anugerah Allah jauh lebih baik bagi mereka. Memerintahkan Musa untuk berangkat berdua bersama Allah, berjihad sementara mereka duduk-duduk menunggu, dan semua kelancangan lainnya. Jadi terhubung kita dengan keagungan sosok seperti ini, sampai kemudian Isa alaihissalam dan para pengikutnya, para hawariyun, yang berkata fashhad bi anna muslimun, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Kemudian tentu tersambung pula dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in yang telah mengukirkan tapak-tapak prestasinya sebagai muslim di dalam kehidupan. Lalu juga para pahlawan Islam yang membentang dalam sejarah sejak masa Rasulullah SAW sampai masa kini, yang telah mencemerlangkan nama Islam. Ini adalah identitas kita semuanya. Menjadi muslim berarti kita menapak di langkah-langkah agung mereka. Kita berada dalam satu barisan yang sama dengan Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dan para nabi dan rasul yang lain, dengan para siddiqin, para syuhada, para aulia, para salihin. Kita berharap kebersamaan kita dengan mereka itu akan dibersamakan secara hakiki oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di dalam surga. Kesadaran identitas ini membuat kita tidak berdiam diri, karena kesadaran identitas ini adalah yang seharusnya membuat kita mau berjuang seperti perjuangan mereka semua. Bahkan hingga akhir zaman, identitas sebagai seorang muslim itu identitas yang sangat-sangat istimewa. Ketika musuh-musuh kebenaran, orang-orang Yahudi di akhir zaman bersembunyi di balik pohon, di balik batu gitu, maka orang-orang muslim pun mengejar mereka. Maka pohon dan batu pun bicara, berkata, "Ya muslim, ya abdallah," wahai muslim, wahai hamba Allah, ini belakangku bersembunyi seorang yang keji, yang rusak, yang banyak berbuat mungkar, yang melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu seorang Yahudi. Pada saat itu demikian adanya, maka kemari dan bunuhlah dia. Subhanallah, ini adalah identitas perjuangan. Ini adalah identitas menegakkan tauhid, menegakkan keesaan Allah. Ini adalah identitas untuk menghayati
dakwah sepanjang zaman yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, dan orang-orang yang sampai juga bahkan ke negeri kita, membawa Islam dengan damai, membawa Islam tanpa pedang, membawa Islam dengan hikmah yang luar biasa. Dakwahnya misalnya di Nusantara ini, para ulama dalam barisan Wali Songo atau bahkan jauh sebelumnya, bagaimana kemudian para pedagang muslim memperkenalkan Islam dengan keramahan, dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan akhlak mulia, sehingga kemudian Islam dikenal di seluruh penjuru jazirah kita, jazirah Nusantara, sebagai agama damai, agama luhur, agama mulia, agama kebajikan, agama ketulusan, agama persaudaraan. Inilah kita dalam kesadaran identitas sebagai seorang muslim yang memiliki Islam. Setelah kesadaran identitas, hidup kita harus diisi dengan kesadaran kompetisi. Kalau kita sudah menjadi muslim, maka kita menjadi seorang yang telah mendaftar di dalam perlombaan yang Allah menjadi juri sekaligus panitianya. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tergelarnya bumi. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Di suratul Kahfi ayat yang ke-7, sesungguhnya kami jadikan segala yang ada di atas bumi sebagai hiasan baginya untuk menguji siapa di antara manusia yang terbaik amalnya. Juga Allah menciptakan dunia dan akhirat, kematian dan kehidupan, untuk menguji kita siapa di antara kita yang terbaik amalnya, dengan kata-katanya dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Inilah perlombaan, musabaqatul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan yang Allah menjadi juri sekaligus panitianya. Kalau begitu, sebelum kita memulai di garis start untuk melaksanakan lomba tersebut, maka pastikan satu hal, yaitu kita telah mendaftar di dalam perlombaan tersebut. Cara mendaftarnya sangat sederhana, yakni menjadi muslim dengan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini adalah yang menjadi pendaftaran dalam lomba itu. Maka dalam kesadaran identitas ini kadang kita memiliki rasa prihatin melihat orang yang larinya sangat cepat tetapi dia belum mendaftar. Melihat orang yang amalnya sangat baik tetapi dia belum mendaftar ke perlombaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah menyaksikan videografi biopik, ya, gambar tentang kehidupan, gambaran tentang kehidupan Ibu Teresa yang sangat membuat kita terharu dan merasa kecil betapa sedikit yang bisa kita lakukan dibanding beliau. Beliau datang sebagai seorang gadis muda, mengambil sumpah sebagai seorang biarawati, dan pertama yang dia cari adalah orang-orang yang terbuang, yang sengsara, yang tersisih, yang menderita. Dan ketika itu di India, yang beliau temui adalah para penderita kusta. Para penderita kusta itu digendong, dibawa ke rumah perawatannya, dibersihkan luka-lukanya, dimandikan, kemudian diobati sedikit demi sedikit, disuapi makannya, diajari keterampilan, sampai pun akhirnya mereka mandiri. Sedangkan mereka dahulunya tinggal di tempat sampah. Karena demikianlah orang India pada saat itu memandang kusta, lepra sebagai hukuman dewa, maka mereka layaknya hidup di tempat-tempat sampah. Ibu Teresa mengangkat mereka, menjadikan mereka orang yang dapat merasakan kehidupan sebagai manusia yang dikasihi, yang dicintai. Betapa kita menitikkan air mata, kita belum bisa seperti itu. Tetapi kita akan lebih sedih kalau kemudian membaca memoir beliau yang kemudian diterbitkan, yang berjudul Come Be My Light, datang jadilah cahayaku. Di halaman terakhir buku memoirnya ini, seorang Ibu Teresa menulis
Tuhan, di mana engkau? Kau mengatakan, carilah aku di antara orang-orang miskin, yang terbuang, yang tertindas. Aku menunggumu di sana berpuluh tahun, tetapi engkau, kenapa engkau tidak datang kepadaku? Luar biasa, sebuah pengalaman yang membuat kita harus sangat bersyukur menjadi orang yang telah mengambil tanda pendaftaran sebagai seorang muslim yang siap berlomba di dalam perlombaan yang Allah menjadi juri sekaligus panitianya. Agak menjadi repot tadi orang yang larinya cepat sekali, tapi saya yang tidak mendaftar. Tapi yang lebih menjengkelkan bagi kita adalah orang yang sudah mendaftar tetapi dia duduk-duduk di garis start. Ketika ditanya kepadanya, saudara, kenapa kita tidak lari? Dia mengatakan, oh, garis start dan garis finishnya kan juga di sini. Kenapa kita repot-repot berlari gitu ya? Seakan-akan ya dia tidak tahu bahwa syarat seseorang diakui mengikuti lomba adalah ketika dia bergerak dari start menuju ke finish. Seperti apapun gerakannya, sejauh manapun kecepatannya, tetapi dia harus bergerak dari start menuju ke finish. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bahwasanya Muhammad SAW tidak punya hutang budi kepada musuh-musuhnya, kepada Abu Lahab, kepada Abu Jahal, kepada Al-As bin Wa'il As-Sami, kepada Walid bin Mughirah, kepada Nadar bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah. Nabi SAW tidak punya hutang budi kepada mereka. Sedangkan Musa di kecilnya dirawat oleh keluarga Fir'aun, dan itu pula yang diungkit oleh Fir'aun tentang Musa. Tapi Musa teguh, tabah, istiqamah. Maka demikian pula Rasulullah diharapkan lebih teguh, lebih tabah, istiqamah. Dan Musa alaihissalam berbeda dengan Rasulullah yang memiliki sahabat-sahabat yang setia, memberikan segalanya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'id bin Zaid, dan semua sahabatnya yang luar biasa berkorban untuk perjuangan beliau SAW. Sedangkan Musa hanya memiliki Harun di tengah-tengah Bani Israel, yang Harun pun tak bisa berbuat apa-apa ketika mereka ditinggal Musa lalu menyembah patung sapi dan terus membangkang kepada Musa dalam berbagai urusan, membantah kepada Musa, meminta dibuatkan berhala, meminta diturunkan berbagai macam makanan selain yang sudah dianugerahkan Allah, padahal anugerah Allah jauh lebih baik bagi mereka. Memerintahkan Musa untuk berangkat berdua bersama Allah, berjihad sementara mereka duduk-duduk menunggu, dan semua kelancangan lainnya. Jadi terhubung kita dengan keagungan sosok seperti ini, sampai kemudian Isa alaihissalam dan para pengikutnya, para hawariyun, yang berkata fashhad bi anna muslimun, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Kemudian tentu tersambung pula dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in yang telah mengukirkan tapak-tapak prestasinya sebagai muslim di dalam kehidupan. Lalu juga para pahlawan Islam yang membentang dalam sejarah sejak masa Rasulullah SAW sampai masa kini, yang telah mencemerlangkan nama Islam. Ini adalah identitas kita semuanya. Menjadi muslim berarti kita menapak di langkah-langkah agung mereka. Kita berada dalam satu barisan yang sama dengan Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dan para nabi dan rasul yang lain, dengan para siddiqin, para syuhada, para aulia, para salihin. Kita berharap kebersamaan kita dengan mereka itu akan dibersamakan secara hakiki oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di dalam surga. Kesadaran identitas ini membuat kita tidak berdiam diri, karena kesadaran identitas ini adalah yang seharusnya membuat kita mau berjuang seperti perjuangan mereka semua. Bahkan hingga akhir zaman, identitas sebagai seorang muslim itu identitas yang sangat-sangat istimewa. Ketika musuh-musuh kebenaran, orang-orang Yahudi di akhir zaman bersembunyi
di balik pohon, di balik batu, gitu. Maka orang-orang muslim pun mengejar mereka. Maka pohon dan batu pun bicara, berkata, "Ya muslim, ya Abdullah, wahai muslim, wahai hamba Allah, ini belakangku bersembunyi seorang yang keji, yang rusak, yang banyak berbuat mungkar, yang melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu seorang Yahudi." Pada saat itu demikian adanya, maka kemari dan bunuhlah dia. Subhanallah, ini adalah identitas perjuangan. Ini adalah identitas menegakkan tauhid, menegakkan keesaan Allah. Ini adalah identitas untuk menghayati dakwah sepanjang zaman yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, dan orang-orang yang sampai juga bahkan ke negeri kita, membawa Islam dengan damai, membawa Islam tanpa pedang, membawa Islam dengan hikmah yang luar biasa. Dakwahnya misalnya di Nusantara ini, para ulama dalam barisan Wali Songo atau bahkan jauh sebelumnya, bagaimana kemudian para pedagang muslim memperkenalkan Islam dengan keramahan, dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan akhlak mulia, sehingga kemudian Islam dikenal di seluruh penjuru jazirah kita, jazirah Nusantara, sebagai agama damai, agama luhur, agama mulia, agama kebajikan, agama ketulusan, agama persaudaraan. Inilah kita dalam kesadaran identitas sebagai seorang muslim yang memiliki Islam. Setelah kesadaran identitas, hidup kita harus diisi dengan kesadaran kompetisi. Kalau kita sudah menjadi muslim, maka kita menjadi seorang yang telah mendaftar di dalam perlombaan yang Allah menjadi juri sekaligus panitianya. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tergelarnya bumi. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Di suratul Kahfi ayat yang ke-7, sesungguhnya kami jadikan segala yang ada di atas bumi sebagai hiasan baginya untuk menguji siapa di antara manusia yang terbaik amalnya. Juga Allah menciptakan dunia dan akhirat, kematian dan kehidupan, untuk menguji kita siapa di antara kita yang terbaik amalnya, dengan kata-katanya dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Inilah perlombaan, musabaqatul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan yang Allah menjadi juri sekaligus panitianya. Kalau begitu, sebelum kita memulai di garis start untuk melaksanakan lomba tersebut, maka pastikan satu hal, yaitu kita telah mendaftar di dalam perlombaan tersebut. Cara mendaftarnya sangat sederhana, yakni menjadi muslim dengan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah dan bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini adalah yang menjadi pendaftaran dalam lomba itu. Maka dalam kesadaran identitas ini kadang kita memiliki rasa prihatin melihat orang yang larinya sangat cepat tetapi dia belum mendaftar. Melihat orang yang amalnya sangat baik tetapi dia belum mendaftar ke perlombaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah menyaksikan videografi biopik, ya, gambar tentang kehidupan, gambaran tentang kehidupan Ibu Teresa yang sangat membuat kita terharu dan merasa kecil betapa sedikit yang bisa kita lakukan dibanding beliau. Beliau datang sebagai seorang gadis muda, mengambil sumpah sebagai seorang biarawati, dan pertama yang dia cari adalah orang-orang yang terbuang, yang sengsara, yang tersisih, yang menderita. Dan ketika itu di India, yang beliau temui adalah para penderita kusta. Para penderita kusta itu digendong, dibawa ke rumah perawatannya, dibersihkan luka-lukanya, dimandikan, kemudian diobati sedikit demi sedikit, disuapi makannya, diajari keterampilan, sampai puluhan akhirnya mereka mandiri. Sedangkan mereka dahulunya tinggal di tempat sampah.
Karena demikianlah orang India pada saat itu memandang kusta, lepra sebagai hukuman dewa, maka mereka layaknya hidup di tempat-tempat sampah. Ibu Teresa mengangkat mereka, menjadikan mereka orang yang dapat merasakan kehidupan sebagai manusia yang dikasihi, yang dicintai. Betapa kita menitikkan air mata. Kita belum bisa seperti itu. Tetapi kita akan lebih sedih kalau kemudian membaca memoir beliau yang kemudian diterbitkan, yang berjudul Come Be My Light, datang jadilah cahayaku. Di halaman terakhir buku memoirnya ini, seorang Ibu Teresa menulis, Tuhan, di mana engkau? Kau mengatakan, carilah aku di antara orang-orang miskin, yang terbuang, yang tertindas. Aku menunggumu di sana berpuluh tahun, tetapi engkau, kenapa engkau tidak datang kepadaku? Luar biasa, sebuah pengalaman yang membuat kita harus sangat bersyukur menjadi orang yang telah mengambil tanda pendaftaran sebagai seorang muslim yang siap berlomba di dalam perlombaan yang Allah menjadi juri sekaligus panitianya. Agak menjadi repot tadi orang yang larinya cepat sekali, tapi saya yang tidak mendaftar. Tapi yang lebih menjengkelkan bagi kita adalah orang yang sudah mendaftar, tetapi dia duduk-duduk di garis start. Ketika ditanya kepadanya, saudara kenapa kita tidak lari? Dia mengatakan, oh garis start dan garis finishnya kan juga di sini. Kenapa kita repot-repot berlari gitu ya, seakan-akan ya dia tidak tahu bahwa syarat seseorang diakui mengikuti lomba adalah ketika dia bergerak dari start menuju ke finish. Seperti apapun gerakannya, sejauh manapun kecepatannya, tetapi dia harus bergerak dari start menuju ke finish. Nah, rekan-rekan yang disayang Allah, kesadaran untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan karena kita telah mendaftar kepada juri dan panitia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan kalimatus syahadatain yang kita ucapkan, ini menjiwai seluruh gerak kita sebagai seorang muslim. Kesadaran identitas yang pertama, kesadaran kompetisi yang kedua, bahwa kita sedang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Sayyidina Umar ibn Khattab menceritakan kisah ini yang dinukil oleh Abdurrahman Asy-Syarqawi dalam Abu Bakar As-Siddiq, kitab beliau. Suatu hari Nabi SAW pulang dari satu perjalanan jihad dan beliau tidak seperti biasa tergesa-gesa untuk masuk ke kota Madinah pada malam hari. Maka keesokan subuh ketika Nabi SAW duduk di antara para sahabat seba'da sholat subuh, beliau bertanya, siapakah di antara kalian yang tidak malam qiyamul lail? Maka semua terdiam karena semua baru pulang sampai di Madinah tengah malam, sangat kelelahan sehingga mereka tidak sempat untuk melaksanakan qiyamul lail. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq dipaksa Rasulullah mengaku dan dia mengatakan, saya Rasulullah biasanya membiasakan diri untuk melaksanakan qiyamul lail sebelum tidur, karena saya khawatir kalau saya sudah tertidur maka saya tidak akan bangun lagi untuk esok hari. Jadi Abu Bakar As-Siddiq qiyamul lail pada malam itu. Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Maka lagi-lagi semua tidak berpuasa kecuali Abu Bakar As-Siddiq yang berpuasa. Ketika Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang sudah mengantar jenazah? Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, saudara Ansor kita namanya Fulan yang kemarin terluka di dalam peperangan yang kita laksanakan, maka tadi malam dia meninggal dunia, maka aku, kata Abu Bakar, sudah mengurus jenazahnya sampai selesai. Kemudian Nabi bertanya lagi, siapa yang sudah membantu fakir miskin, membantu anak yatim? Maka Abu Bakar kemudian harus menyebutkan bahwa anak yatim dari sahabat Ansar yang telah meninggal itu telah dia jamin nafkahnya untuk 3 bulan ke depan.
Kemudian ketika Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang sudah menjenguk orang sakit? Maka Abu Bakar menceritakan bahwa dia menghampiri Abdurrahman bin Auf untuk bersama ke masjid, tapi ternyata Abdurrahman bin Auf sakit, maka dia pun menjenguk dan mendoakannya. Dan lagi yang ditanyakan adalah siapa yang sudah bersedekah kepada para fakir miskin? Abu Bakar bercerita ke masjid untuk sholat subuh dia membawa beberapa kerat roti dan sebuah wadah berisi susu. Lalu itu diberikan kepada para ahlus suffah, orang-orang yang tinggal di masjid karena mereka orang-orang miskin dan sebatang kara. Termasuk di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW karena kebersamaan yang sangat intens bersama Rasulullah. Namun dia tidak memiliki rumah, dia tinggal di Suffah Masjid Nabawi. Ketika kemudian semua telah ditanyakan, maka semua sahabat menunduk, seakan-akan tidak ada lagi yang bisa mengalahkan Abu Bakar di dalam amal. Kemudian Rasulullah bertanya, tahukah kalian bahwa sesungguhnya surga memiliki banyak pintu dan orang akan dipanggil di dalam apa yang menjadi amal andalannya, amal yang menjadi kebiasaan baginya, amal yang dia rutinkan, sampai dia memiliki keikhlasan paripurna kepada Allah. Lalu Abu Bakar bertanya, mungkinkah ya Rasulullah ada satu orang dipanggil dari lebih dari satu pintu di surga? Maka Rasulullah mengatakan, tentu wahai Abu Bakar, dan orang itu adalah engkau. Jadi ada pintu salat, babus salah, ada pintu puasa, babur rayyan, ada pintu Quran, babul Quran, ada pintu sedekah, babus sedekah, dan amal-amal yang lain. Abu Bakar As-Siddiq akan panggil oleh banyak pintu tersebut. Kata Umar, sejak hari itu aku tetap berusaha untuk bisa mengalahkan Abu Bakar meskipun hanya dalam satu atau dua amal, tetapi hampir selalu gagal. Sampai di perang Tabuk, Umar membawa separuh hartanya diberikan kepada Rasulullah untuk biaya perang Tabuk, untuk jihad fisabilillah. Maka dia menunggu-nunggu Abu Bakar yang datang dengan bungkusan harta yang lebih kecil. Tetapi ketika ditanyakan kepada Umar, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, hai Umar? Umar menjawab, aku tinggalkan sama dengan yang aku infakkan, yaitu separuh ditinggal untuk nafkah keluarga, separuh diinfakkan. Adapun Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar As-Siddiq menjawab, yang aku tinggalkan untuk keluargaku banyak sekali. Rasulullah memaksanya untuk jujur, berapa yang ditinggalkan untuk keluarga? Maka Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan untuk keluargaku cukup Allah dan Rasulnya, dan itu sangat banyak, sangat berlimpah. Maka kata Umar, taulah kami sejak hari itu bahwa kami betul-betul tidak bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq di dalam amal, tetapi terus berusaha untuk menjadi semakin baik, semakin baik. Kesadaran kompetisi yang utama bukan berusaha bersaing untuk menjadi lebih baik daripada orang lain, meskipun kita diizinkan untuk iri kepada dua jenis manusia, yaitu orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, serta orang yang memiliki harta lalu membelanjakan hartanya fi sabilillah. Ini tetap yang terpenting bagi kita bukan berusaha untuk lebih baik daripada orang lain, tapi berusaha untuk menjadi lebih baik dibanding diri kita sendiri. Mungkin kemarin, mungkin tempo hari, mungkin bulan lalu, gitu ya, kita bisa melakukan planning atau perencanaan dan monitoring atau evaluasi terhadap apa yang kita capai setiap bulan, apakah ada progres peningkatan dari keadaan kita sebelum-sebelumnya. Ini kesadaran untuk berkompetisi. Jadi yang pertama, kesadaran identitas, yang kedua, kesadaran kompetisi. Yang ketiga, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kesadaran kontribusi. Di dalam proses kita untuk menjadi seorang muslim dambaan umat, ini salah satu yang terpenting untuk kita tampilkan dari diri kita.
bahwa sesungguhnya Allah memberi perumpamaan tentang iman itu, alam tara kaifa fa'ala, alam tara kaifa daraballahu mathala kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahin bi'idzni rabbiha. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan tentang kalimat yang baik atau keimanan yang baik itu seperti pohon yang baik. Ciri pohon yang baik itu asluha tsabitun, bahwa akarnya teguh menghunjam, wa far'uha fis sama', dan cabang-cabangnya menggapai langit, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Dia memberi buahnya setiap musim dengan izin Rabbnya. Masya Allah. Jadi ciri pohon yang baik itu, ciri iman yang baik itu bukan cuma akidah yang kokoh menancap di dalam dada yang berakar, tetapi juga harus diiringi oleh amal-amal soleh yang menggapai langit dengan ibadah-ibadah kita tadi, dengan salat kita, dengan sedekah kita, dengan zakat kita, haji kita, umrah kita, doa-doa kita, tilawah Quran kita. Ini amal-amal yang kemudian melangitkan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa far'uha fis sama'. Cabang-cabangnya menggapai langit. Cabang-cabangnya menggapai langit. Tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Seakan-akan saking pentingnya unsur ketiga dari pembuktian keimanan ini, maka Allah meletakkannya di ayat yang tidak disambung di ayat ke-24, melainkan diletakkan di ayat ke-25, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha, memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Rabbnya. Nah, kalau di dalam bahasa Arab, ukul itu punya makna sebenarnya rasa, bukan sekedar buah. Kalau buah itu samarat. Nah, apa bedanya tu'ti samarataha dengan tu'ti ukulaha? Sampai dikatakan Said Qutb dalam Fidlil Quran, kalau dikatakan tu'ti samarataha itu, jadi ada orang kita melemparkan buah mangga kemudian kena ke mukanya, blek gitu, kemudian katakan, mohon maaf ya, itu saya kasih buah mangga, tolong diterima. Itu namanya masih tu'ti samarataha. Tapi kalau tu'ti ukulaha itu ketika kita memilihkan mangga yang paling harum aromanya, yang paling manis rasanya, yang paling lembut teksturnya, yang paling enak gitu ya, kemudian kita kupaskan, kita iris-iris kecil-kecil sesuai ukuran suapan, kita sajikan di dalam wadah yang cantik dan diberi hiasan, kita sajikan dengan nampan, kita tusuk pakai garpu, kita suapkan ke mulutnya. Ini yang disebut sebagai tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Jadi seorang muslim punya kesadaran identitas, kesadaran kompetisi, dan kemudian kesadaran kontribusi. Dia menyadari bahwa khairun nasi anfa'uhum linnasi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Dia menaburkan akhlak mulia dan menaburkan maslahat kepada sesama seperti yang digambarkan dalam keimanan sejatinya. Dia adalah orang yang asluha tsabitun, orang yang akidahnya menghunjam benar, wa far'uha fis sama', tetapi cabang-cabangnya tumbuh menggapai langit tinggi. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha, di ayat ke-25 disebutkan oleh Allah ciri paling paripurna dari pohon yang baik, iman yang baik itu adalah memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Rabbnya, memberikan kontribusi, menjadi manfaat, menambah maslahat bagi orang-orang yang di sekitarnya. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar bin Khattab, ini masih cerita tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada suatu hari tampak pada diri Abu Bakar kebiasaannya, yaitu setelah subuh duduk sampai syuruk, maka Abu Bakar biasanya pamit kepada para
sahabat untuk satu urusan. Mereka memang heran Abu Bakar ini mengantornya baru menjelang siang. Padahal dia seorang khalifah. Dan pagi dia bersama para sahabat di masjid dari subuh sampai syuruk, kemudian pamit, lalu nanti kembali untuk mengurus urusan umat. Kemanakah Abu Bakar setiap pagi? Karena ternyata dia tidak pulang ke rumah. Sayyidina Umar membuntuti kepergian Abu Bakar pada pagi tersebut sampai ternyata Abu Bakar ini memasuki sebuah rumah. Kemudian dia lama berada di dalamnya sampai akhirnya kemudian dia menyelesaikan urusan, lalu membuka pintu dengan hati-hati seperti tidak ingin terlihat siapapun, menengok ke kanan ke kiri, kemudian bergegas kembali menuju ke masjid untuk mengurus urusan umat sebagai seorang khalifah. Maka penasaranlah Sayyidina Umar, dia datangi rumah tersebut. Ternyata ketika dia temui pemilik rumahnya seorang janda yang sudah tua dengan anak-anak yang kesulitan dan kesusahan, gitu ya. Dan dia bertanya, apa yang dilakukan lelaki tadi di rumahmu? Wanita itu menjawab, dia membersihkan rumah ini, dia memandikan anak-anak, dia memasakkan makanan untuk kami, dia menyuapi anak-anakku makan, gitu ya. Dia merapikan berbagai hal yang perlu dikerjakan, memerahkan susu kambing untuk kami minum, dan seterusnya. Ada banyak sekali urusan yang ditangani. Kemudian bertanya Sayyidina Umar, wahai ibu, tahukah engkau siapa tadi yang datang kepadamu? Kata ibu itu, tidak, demi Allah kami tidak tahu siapa dia. Dia terus saja datang setiap pagi dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan untuk kami tanpa pernah mau kami mengenalnya, kami ingin mengetahui identitasnya. Maka Sayyidina Umar pun keluar dari rumah itu dengan menangis. Beliau mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau telah menyulitkan, engkau telah menyusahkan siapapun yang akan menjadi penerusmu, siapapun yang akan menjadi penggantimu itu akan sangat kesulitan, karena tidak akan mungkin bisa mencontoh amal-amalmu yang luar biasa seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini kesadaran kontribusi seorang mukmin. Dia harus kemudian berpikir tentang kontribusi apa yang dia bisa berikan untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Apalagi sekarang adalah kesempatannya di tengah pandemi COVID-19 di seluruh dunia, saatnya Muslim menunjukkan kontribusinya ke berbagai bidang, gitu ya. Bagaimana dia membantu sejauh kemampuan, dia mengeluarkan nafkah dari hartanya untuk manfaat untuk sebagian saudaranya, gitu, dan seterusnya. Ini adalah kesadaran kontribusi. Yang keempat adalah kesadaran sinergi. Kalau kita mau berkontribusi ini optimal, maksimal, maka kita tidak hanya bisa sendirian. Kita harus bersaudara karena Allah, saling cinta karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, dan membangun satu amal jama'i, amal bersama, satu kerja yang sangat-sangat berat, tetapi juga sekaligus akan memiliki dampak yang sangat besar. Dampak secara pribadi, dia akan merasakan manisnya iman. Dampak secara pribadi, dia akan mendapatkan naungan pada hari tiada naungan selain dengan Allah. Dampak secara pribadi, dia akan mendapat mimbar-mimbar cahaya di sisi Allah yang tidak dimiliki para nabi dan syuhada. Dampak secara pribadi pun, bahkan dia akan dinaikkan Allah ke derajat yang bukanlah derajat amal-amalnya, tetapi derajat amal saudara-saudaranya yang lebih tinggi. Maka apa yang berikutnya? Yang berikutnya ini adalah bagaimana bersinergi itu menjadi jalan seseorang untuk memperbesar dampak dari kontribusinya dengan
amal jama'i, dengan amal soleh yang teratur, dengan al-qiyadah wal jundiyah, dengan adanya pemimpin dari amal-amalnya, ada yang dipimpin terkoordinasi dengan baik, memberi manfaat yang optimal bagi sesama. Itu dengan kesadaran untuk bersinergi, berukhuwah Islamiyah, saling cinta karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Yang kelima, muslim dan umat itu yang memiliki kesadaran misi, bahwa dimanapun bumi yang kamu pijak, air yang kamu minum, kamu bertanggung jawab atas keislamannya. Dimanapun kamu berada, sebagai apapun kamu di tengah-tengah manusia, kamu adalah duta besar Islam untuk mensyiarkan Islam, mengenalkan Allah dan Rasulnya kepada mereka dimanapun berada. Baik saudara sama muslim yang perlu dikuatkan untuk meyakini agamanya, meyakini akhlaknya, meyakini perjuangannya adalah di jalan Allah, dan tentu juga menjadi wasilah dakwah bagi orang-orang yang belum beriman kepada Allah. Kesadaran misi itu meletakkan mahabbah dan ukhuwah di satu tempat, dan meletakkan rahmah dan dakwah, ya, rahmah dan dakwah di tempat lain. Kepada sesama mukmin kita punya mahabbah, saling cinta karena Allah yang timbal balik. Dan ini yang disebut sebagai ukhuwah. Kepada yang non muslim kita punya rahmah, cinta yang hanya memberi, tak harap kembali bagi sang surya menyinari dunia. Dengan cinta itu kita menampilkan akhlak yang sebaik-baiknya dalam kerangka dakwah. Adillatin al mu'minin, aizzatin al kafirin. Adillah, merundukkan diri di hadapan sesama mukmin. Aizzatin al kafirin, menjaga izzah, kemuliaan di depan orang yang memusuhi Islam, yang kemudian juga dilakukan sebagai seorang muslim dambaan, yaitu terus untuk senantiasa memiliki kesadaran misi dengan akhlak mulia yang kita tebarkan kepada orang-orang yang belum kenal Islam, dengan prestasi, dengan kontribusi, dengan berbagai kiprah yang semuanya kita tujukan lillah, karena Allah, untuk dakwah ini. Jadi lengkap ya Bapak Ibu dirahmati Allah, seorang muslim dan umat itu dia punya kesadaran identitas yang membuatnya bangga akan Islam, menyambungkannya dengan para pendahulunya yang Islam, yang hebat, yang agung. Yang kedua, kesadaran kompetisi, bahwa kita sedang berlomba di perlombaan yang Allah jadi juri sekaligus panitianya. Yang ketiga, kesadaran kontribusi, bahwa hidup harus menebar manfaat dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Yang keempat adalah kesadaran sinergi, membangun ukhuwah, membangun silaturahim, menyatukan berbagai macam potensi ke dalam amal jama'i, sehingga nanti bisa menjadi gerakan yang dampaknya luas. Manusia mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW, dan seterusnya. Dan yang berikutnya adalah kesadaran kontribusi, lalu kesadaran sinergi, saling cinta karena Allah, karena ini akan mengantar kita kepada amal-amal yang tidak digapai oleh diri kita pribadi, tapi bisa dilaksanakan oleh sesama kita, membuat kita terangkat ke kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena istaksir min asdiqais salihin fa innalahum syafa'atun yaumil qiyamah. Perbanyak teman yang saleh karena mereka memiliki syafaat di yaumil qiyamah. Dan terakhir adalah kesadaran misi, bahwa segala yang kita lakukan dalam berbagai geraknya adalah dakwah ilallah. Segala yang kita lakukan
adalah dalam rangka mengenalkan Allah, mengenalkan Rasulnya, mengenalkan risalah Islam. Kesadaran misi yang selalu kita bawa kemanapun kita pergi, kita menjadi duta besarnya Islam yang dipandang indah. Jangan sampai menjadi al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup oleh perilaku atau keadaan orang-orang muslim yang tidak sesuai dengan apa yang mereka fahami dari pengamalan terhadap Islam. Jadi 5, identitas, kompetisi, kontribusi, sinergi, dan misi. Itulah kesadaran muslim untuk menjadi muslim dambaan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.